Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 91. Cerita dimulai. Setelah berjalan meninggalkan kuil Mara, Hajin berkata, "Junwa, saat ini aku masih memiliki satu permintaan kepadamu. Mulai dari sekarang, apabila kau menemukan sesuatu yang janggal pada setiap barang yang dikirim kepada putri kelima, putra keenam, dan juga putri ketujuh, maka kau harus melaporkannya kepadaku." Terlihat Junwa begitu heran. Ia berkata, "Wahai Tuan Muda, bukankah memeriksa pengiriman barang-barang yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang sangat lancang dan juga tidak sopan?" Hajin berkata, "Aku tahu kalau ini sama sekali tidak akan mudah untuk kau lakukan. Tetapi kau harus ingat mengapa Soyushi mempercayakan kepadamu tentang masalah ini, sedangkan dia sangat mampu untuk mengurusnya." Mendengar itu, Junwa bergumam, meskipun Pavilion Happiness telah mempertahankan kenetralan ketika berkaitan dengan para pewaris, akan tetapi kami juga sangat bekerja keras untuk menerima rasa sayang dari sang pemimpin. Dan alasan mengapa masterku memberikan sebuah perintah untuk mengambil urusan ini adalah agar ia bisa meletakkan sebuah pondasi yang begitu besar kepadaku. Hal itu ia lakukan agar aku bisa menerima bantuan ketika Tuan Muda ketiga sudah mendapatkan kekuasaan. Setelah berpikir dengan begitu keras, Junwa mengatakan kalau dia akan melakukan tugas itu dan melaporkan segala sesuatu yang terasa janggal kepada Hajin. Lalu ia pun memberi hormat kepada mereka karena ia harus kembali kepada markas utama Pavilion Happiness. Kemudian Hajin pun meminta kepada mereka untuk pulang ke tempat masing-masing karena hari sudah semakin malam. Dan juga ia mengatakan kalau dia akan menghubungi para tetua secara terpisah ketika mereka memulai rencananya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin kembali berkata, "Jika semuanya telah berjalan dengan sesuai rencana kita, maka kita akan bergerak dalam 2 hari ke depan." Cerita berpindah pada markas utama Aula Hukum Pidana. Di saat itu, setelah kembali dari kuil Mara, Hajin langsung berkunjung kepada Gogu. Setelah mendengar cerita Hajin, Gogu berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kalau ada sebuah kelompok tersembunyi yang sedang berusaha mengincar nyawamu. Meskipun ini bukanlah sebuah pengkhianatan, akan tetapi tetap saja kalau ini adalah sebuah masalah yang sangat serius." Hajin berkata, "Sebelumnya aku berencana untuk menyelidiki masalah ini hanya seorang diri dan juga menyelesaikan rencanaku satu persatu. Tetapi hal ini sangatlah menyebalkan sampai-sampai aku harus menunda semua daftar yang sudah aku susun." Mendengar itu, terlihat Gogu hanya terdiam. Lalu ia berkata, "Wahai Tuan Muda, izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Katakan kepadaku apa mimpimu yang sebenarnya." Dengan santainya Hajin berkata, "Bukankah aku sudah pernah mengatakan ini kepadamu? Saat ini mimpi utamaku adalah menghancurkan aliansi Recte Seventy sampai habis." Namun ketika melihat Gogu yang begitu terkejut, Hajin berkata, "Tetapi entah mengapa kau sangat terkejut setelah mendengar mimpiku ini. Apakah mungkin kau masih berpikir kalau kau masih terikat kepada para bajingan itu?" Gogu berkata, "Mana mungkin aku masih merasakan sesuatu yang seperti itu. Jika pertarungan ini benar-benar sudah dimulai, maka aku akan memastikan kalau aku akan berada di garis depan untuk membantai mereka semua." Kemudian Gogu bergumam, "Hal itu memanglah benar. Para bajingan itu telah mengirimku sebagai anjing kecil hanya untuk mencari berbagai macam informasi kultus demonik. Di saat itu aku pun menyadari kalau aku hanyalah sebuah alat yang dengan sengaja mereka buang ke dalam kultus ini demi keuntungan mereka sendiri. Jadi sudah sewajarnya kalau aku begitu benci kepada mereka." Ketika mendengar Gogu yang bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menangani kelompok tersembunyi itu, sambil berdiri dari tempat duduknya, Hajin berkata, "Kita tidak perlu memikirkan sebuah rencana untuk menghancurkan mereka semua. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan para bajingan itu dan langsung membantainya." Gogu berkata, "Kau ingin melakukannya dengan cara yang seperti itu?" Hajin pun berkata, "Apalagi yang kau harapkan? Bukankah akan lebih baik kalau kita melakukannya tanpa bertele-tele terlebih dahulu?" Mendengar jawaban Hajin, Gogu berkata, "Apakah kau sama sekali tidak ingin mencari tahu mengapa mereka memiliki sebuah dendam yang seperti itu kepadamu? Dan apa alasannya mereka bersembunyi sampai saat ini dan menunggu sebuah kesempatan?"
Melihat Hajin yang hanya berdiam diri, ia pun langsung mengajaknya untuk berjalan mengitari wilayah itu. Sambil berjalan, Gogu kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, aku tahu kalau aku tidak berada pada sebuah posisi untuk mengatakan ini kepadamu. Tetapi tolong izinkan aku untuk ikut campur. Hal ini sama sekali tidak akan berhasil apabila kau menyelesaikan dengan gegabah sama seperti yang biasanya kau lakukan. Hal itu disebabkan karena sekarang kau adalah seseorang yang paling dekat untuk menjadi sang pewaris selanjutnya. Bukankah kau sendiri yang mengatakan apabila kau menjadi sang pemimpin kultus ini, maka kau berencana untuk menghancurkan aliansi Recte Seventy? Dengan mengatakan sesuatu yang seperti itu, maka sudah pasti kau akan menarik semua seniman bela diri kultus demonik ke dalam peperangan. Jadi, apakah kau berencana untuk tetap melakukan ini ketika waktunya telah tiba? Kau akan berkata, ikutilah perintahku karena aku adalah sang pemimpin kultus ini. Aku akan menggunakan kematian kalian yang mulia ini sebagai sebuah pondasi untuk menghancurkan musuh kita, yaitu aliansi Recte Seventy. Apapun yang terjadi, kalian semua harus mengikuti perkataanku karena aku adalah sang raja demonik. Jika satu-satunya tujuan utama Tuan Muda ketiga hanyalah menghancurkan aliansi Recte Seventy dibandingkan menjadi sang raja, maka aku sama sekali tidak akan mengatakan apapun lagi kepadamu. Apapun alasannya, perkataan dari sang pemimpin kultus demonik adalah sebuah hukum dan juga kehendak dewa. Tetapi jika kau memikirkan tentang kejayaan kultus ini, maka aku rasa kalau kau harus memikirkan hal ini jauh lebih dalam karena itu sangatlah dibutuhkan. Kebanyakan dari setiap orang akan hidup hanya untuk diri mereka sendiri dan aku berpikir kalau itu memanglah benar. Tetapi jika kau adalah seorang pemimpin dari sebuah organisasi, maka kau harus memikirkan segalanya di balik keputusanmu. Mendengar itu, Hajin bergumam, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan ini kepadaku. Bahkan aku sendiri sama sekali tidak pernah memikirkan sesuatu yang mendalam seperti ini. Pemikiran yang ia miliki sangat berbeda dari pemikiran semua orang yang berada di kultus ini. Hal itu disebabkan karena dia bukanlah seorang demon yang berasal dari kultus demonik. Meskipun jiwaku bukanlah seorang demon, tetapi segala tindakanku telah menunjukkan kalau aku adalah seorang demon yang seutuhnya. Tetapi entah mengapa kata-katanya langsung terngiang di kepalaku. Hajin pun berkata, apa yang kau katakan memanglah benar kalau aku tidak pernah memperhatikan sampai sejauh itu. Jadi aku akan mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena kau sudah mengingatkanku. Saat ini aku berpikir kalau inti dari perkataanmu adalah kau tidak perlu menjadi seorang pemimpin yang bermartabat. Akan tetapi setidaknya kau harus memiliki sebuah nilai yang sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin. Sambil memperhatikan kepergian Hajin, terlihat Gogu langsung terdiam, matanya berbinar, ia bergumam. Awalnya aku berpikir kalau dia akan membantahnya sembari mengatakan kalau ini bukanlah urusanku. Tetapi Tuan Muda ketiga sama sekali tidak melakukannya. Yang dia lakukan hanyalah mendengarkan perkataanku dengan sangat serius dan bahkan mengakuinya dengan jujur kalau dia telah salah. Meskipun sedikit pahit, akan tetapi dia adalah seseorang yang sangat mengagumkan. Jujur saja, aku sama sekali tidak memiliki sebuah pilihan selain mengakui kalau dia sangatlah luar biasa. Meskipun dia adalah orang yang sama sekali tidak bisa diprediksi bagaimana tindakannya yang selanjutnya, akan tetapi dia akan mengakui apa yang harus ia akui. Aku sangat terkejut dengan kewaspadaan dan juga kejujuran yang tersembunyi di balik tindakannya yang sangat ekstrim itu. Wahai Tuan Muda, kau sudah berubah dari seseorang yang paling berbahaya di dalam kultus ini menjadi seseorang yang sangat mengagumkan. Cerita berpindah pada keesokan harinya, Hajin langsung berkunjung pada kantor utama Yoseong untuk mencari segala informasi yang sangat ia perlukan. Namun Hajin sangatlah terkejut ketika membaca sebuah dokumen yang diberikan oleh Yoseong. Hajin berkata, dasar sialan, apakah benar kalau aku yang melakukan semua ini? Dikisahkan pada 2 generasi yang sebelumnya, di dalam kultus demonik ada seorang master yang dikenal sebagai sang Mozan kegelapan dan dia bernama Mokwo. Akan tetapi Mokwo langsung disingkirkan dari posisinya sebagai seorang tetua demonik dan bahkan dikucilkan dari kultus. Alasannya sangatlah sederhana. Di saat itu ia berusaha mendapatkan kekuatan seni bela diri yang lebih kuat untuk menjadi seorang pemimpin di antara para tetua di dalam kultus demonik. Dan di dalam prosesnya ia pun mempelajari sebuah teknik bela diri yang sangat terlarang, yaitu seni demonik penyerap darah.
Seni demonik penyerap darah adalah sebuah teknik yang sangat berbahaya, di mana 9 dari 10 orang yang mencoba menguasainya akan mengalami penderitaan kerusakan pada dantian tengah dan juga dantian bawah yang bahkan sama sekali tidak akan bisa diobati. Akan tetapi, di saat yang bersamaan, teknik itu akan melepaskan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa yang bahkan akan menguasai dunia ini. Dengan kata lain, siapapun yang mempelajarinya akan menjadi seorang demonik gila yang memberikan ancaman kepada siapapun dan juga kultus demonik. Dan pada akhirnya, kultus demonik langsung menangkapnya ke dalam penjara rahasia dan menyegel kekuatan seni bela dirinya. Namun, karena jasanya kepada kultus cukup besar, ia pun berhasil menghindari sebuah hukuman mati. Tetapi sebagai gantinya, ia pun langsung dibuang pada pinggiran kota dan juga dikucilkan. Akan tetapi, masalah yang sebenarnya baru muncul setelah pengusirannya. Di saat itu, ia membangun sebuah keluarga dan juga memiliki banyak anak. Kemudian, setelah puluhan tahun, beberapa dari keturunannya telah bergabung bersama kultus. Dan di masa lalu, putra ketiga telah menemukan sebuah bukti kalau beberapa anggota keluarga Mok di dalam kultus demonik adalah keturunan Mokwo. Di saat itu, putra ketiga sangat mengagumi dan juga menginginkan seni bela diri itu. Maka ia pun mencoba mencari kesalahan dari keluarga Mok agar ia bisa memberikan sebuah penyiksaan kepada mereka. Hal itu ia lakukan demi mendapatkan kekuatan keluarga Mok yang benar-benar ia kagumi. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, putra ketiga telah menculik keluarga mereka dan juga memaksa untuk berhenti dari pekerjaan yang mereka jalani di dalam kultus. Namun pada akhirnya ia pun langsung membunuh mereka semua dan membakar kediaman mereka. Setelah membaca semua catatan itu, Hajin berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin aku rela menghapus keluarga Mok hanya untuk mendapatkan sebuah seni bela diri? Namun aku sama sekali tidak ingat kalau aku sangat tega melakukan sesuatu yang seperti itu." Melihat reaksi Hajin, terlihat Yoseong sangatlah terkejut. Ia berkata, "Aku tahu kalau kau telah kehilangan banyak ingatan setelah mengalami penyumbatan Ki. Tetapi apakah benar kalau kau telah melupakan sebuah insiden yang dengan sengaja kau lakukan ini?" Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Aku tahu kalau Tuan Muda telah kehilangan banyak ingatan. Tetapi yang aku rasakan Tuan Muda yang sekarang sangatlah berbeda dari Tuan Muda di masa lalu. Bahkan bisa dikatakan kalau dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Hanya orang bodoh yang terkubur di masa lalu ataupun berpegang kepada masa depan yang sama sekali tidak pernah terwujudkan. Bagi seorang manusia, hal yang paling penting adalah masa kini. Akan tetapi, kita sama sekali tidak boleh untuk berpaling dari sebuah kesalahan di masa lalu." Kemudian Hajin berkata, "Bukankah eksekusi putra kedua akan dijadwalkan pada 3 hari ke depan? Jika memang seperti itu, bisakah kau mengubah jadwal eksekusinya? Sebelumnya, aku sudah berbicara dengan Gogu dan kami akan menggunakan sebuah teknik perubah tulang yang bertujuan untuk menyamarkan tahanan lain sebagai putra kedua." Mendengar itu, Yoseong berkata, "Saat ini aku sudah mengetahui rencana itu. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Hajin pun berkata, "Setelah 1 hari kematian putra kedua, maka sebuah rumor akan menyebar ke dalam kultus kalau sang pemimpin aula hukum pidana adalah murid pertama yang diterima oleh sang raja demonik, bahkan jauh sebelum Jin Guayong yang kita kenal sebagai putra pertama. Jadi, aku berharap kalau kau akan bisa menangani rumor ini dengan sebaik mungkin." Sontak Yoseong sangatlah terkejut. Ia berpikir, sang pemimpin aula hukum pidana adalah seseorang yang sangat ditakuti bagi para seniman bela diri kultus ini. Sudah pasti semua orang yang berada di dalam kultus akan merasa terkejut dengan sebuah rumor yang sama sekali tidak masuk akal ini. Meskipun rumor ini sama sekali tidak jelas, akan tetapi tetap saja kalau itu akan menimbulkan sebuah dampak yang sangat besar. Dia memintaku untuk mengurus rumor itu, dan itu artinya kalau dia sendiri yang akan menyebarkan rumor itu. Jika rumor itu datangnya dari Tuan Muda ketiga, maka hal itu akan mengguncang kultus demonik dan juga membuat semua orang menjadi begitu cemas. Setelah meninggalkan kediaman Yoseong, ia pun berjalan melewati kegelapan sambil menikmati hembusan angin yang menyegarkan di malam itu. Lalu Hajin bergumam, "Sangat diwajarkan kalau dia telah menyimpan sebuah dendam yang begitu dalam kepadaku. Sebelum aku merasuki tubuh ini, dia adalah seorang pria muda yang berdarah dingin tanpa adanya perasaan dan juga air mata. Pada usianya yang begitu muda, putra ketiga telah dilahap oleh keserakahan. Dia begitu tamak dengan yang namanya kekuatan, sampai-sampai ia telah berubah menjadi seorang iblis berhati dingin. Dia dikenal sebagai seorang penjegal yang menganggap kalau membunuh seseorang sama saja dengan membunuh seekor serangga. Karena dia begitu kejam, ia pun membantai semua keluarga Mok demi kepentingan dirinya sendiri.
Tidak peduli entah itu orang tua, perempuan, ataupun anak-anak yang sama sekali tidak berdosa. Dia bukan hanya seorang pria gila yang terobsesi dengan kekuatan, akan tetapi dia adalah bencana berjalan yang menghantui kultus demonik. Namun karena aku sudah merasuki tubuh ini dan juga hidup di dalamnya, maka mau tidak mau aku harus menanggung semua dosa yang dilakukan oleh tubuh ini. Aku akan berbohong jika aku mengatakan kalau itu sama sekali tidak adil dan juga merugikanku. Akan tetapi aku tidak bisa menghindari masalah ini begitu saja karena aku harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan oleh tubuh ini. Dasar sialan, semakin aku memikirkannya, maka semakin sakit kepalaku. Aku tidak menyangka kalau putra ketiga yang sebenarnya adalah seorang iblis yang benar-benar berhati dingin. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.